yang kedua ini mensifati sesuatu tidak secara langsung, hal ini sebenarnya nasyiatun anil ula, yaitu berangkatnya dari yang pertama tadi, yaitu dari yang al-muqaranah, dari yang perbandingan, dan masih memiliki keterikatan. Sehingga ketika kita mentasbihkan sesuatu, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, pada hakikatnya sebenarnya kita di situ yaitu melakukan hal muqaranah dalam hal yang dohirnya, secara dohir. Yaitu muqaranah, perbandingan yang tidak bertujuan untuk mentafdilkan, untuk mengutamakan mana yang lebih utama antara nomor satu dengan yang nomor dua. Tidak seperti itu. Jadi dalam tasbih tersebut bertujuannya dalam mentasbihkan yang di sini adalah melakukan muqaranah. Muqaranah di sini tidak bertujuan untuk membandingkan, misalkan dibandingkan mana yang lebih utama dan mana yang nomor dua, mana yang utama dan mana yang diutamakan. Al-afdal dengan al-mafdul. Jadi ketika Anda menyerupakan misalkan Khalid kal asad, Khalid ibarat singa, maka di sini tidak berarti bahwa Khalid di sini nomor satu dan singa di sini nomor dua. Tidak demikian. Bukan berarti untuk mentafdilkan, untuk mengutamakan antara satu dengan yang lainnya. Oh, mana yang lebih utama? Oh, ini Khalid yang lebih utama dan singa yang nomor dua, atau dibalik, yaitu singa yang nomor pertama dan ini yang nomor dua. Tidak demikian. Bukan untuk membandingkan dengan hal yang seperti itu. Misalnya seperti di dalam firman-Nya Allah, misalkan kalau kita melihat bahwa Allah berfirman, "Lahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam." Di sini jelas nampak dari ayat tersebut perbandingan. Nah, perbandingan antara kapal laut, antara perahu atau kapal laut, di sini kapal laut, safinah, itu kapal laut yang dia berjalan di air tersebut dengan tegap, tidak oleng, kapal lautnya tersebut tidak oleng, tidak ke kanan dan ke kiri, dalam artian tetap kokoh, berdiri atau berjalan di lautan tersebut. Hal tersebut oleh Allah ditasbihkan dengan jibal, dengan sebuah gunung. Bukan berarti di sini, perbandingan di sini, dalam hal tasbih di sini, bukan berarti Allah mengutamakan antara gunung dengan kapal laut. Wal muqaranatu huna la ta'nil mufadalah. Perbandingan antara gunung dengan kapal laut, yang keduanya sama-sama tegak, berjalan dengan tegak dan kokoh, maka hal tersebut tidak bermakna untuk mengutamakan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi walakinnaha ta'ni wasfus sufun bima wasafat bihil jibali minar rusukhi wath thabat, yaitu mensifati perahu itu tadi bima wasifat bihil jibal, dengan apa-apa yang dimiliki sifatnya oleh sebuah gunung. Jadi kapal laut yang entah itu berjalan atau yang sedang parkir ataupun yang lainnya, kapal laut yang sedang diam di lautan, yaitu dengan tegaknya dan tidak oleng dan dengan seimbang, nah itu diibaratkan sifatnya itu sama dengan keseimbangan gunung yang berdiri tegak dan kokoh tersebut. Hingga di sini adalah ta'ni wasfus sufun, yaitu mensifati dari kapal laut itu tadi, bima wusifat bihil jibalu minar rusukhi wath thabat. Apa yang disifati dari gunung adalah dia tegak, berdiri, kokoh, tidak goyah. Begitupun dengan kapal laut itu tadi. Wa huwa wasfun lam yusarrih bihi fil kalam, dan hal ini tidak pensifatan seperti ini tidak soreh di dalam ayat itu tadi, walahul jiwarul munsya'atu fil bahri kal a'lam. Di sana tidak soreh. Wa hadza huwa ma'na ad-dalalah ats-tsani lit-tasbih, yaitu dan ini adalah makna dari dalalah dalam tasbih dari yang kedua itu tadi,
yang mana dalam tasbih tersebut mensifati sesuatu ghairul mubashir, yang tidak secara langsung. Ya, selanjutnya di sini dalam pembagian tasbih itu sendiri, pembagian tasbih ada apa? Dari segi musyabbah dan musyabbah bihinya, ada yang tasbih yaitu dari segi ini pembagian tasbih ditinjau dari segi musyabbah dan musyabbah bihinya, yaitu min haitsul hissi wal aqli, dari segi hissi. Hissi di sini adalah panca indera. Al maqsudu bil hissi yaitu ma yudraku bil hawasil khamsa. Panca indera, yang maksud dengan panca indera di sini yang bisa kita rasakan seperti penciuman, al-lamsu atau sentuhan, pendengaran, penglihatan, dan rasa. Yang 5 ini termasuk dari hissi. Sedangkan akli, karena di sini nanti kaitannya yaitu macam-macamnya, ada hissi dengan akli, ada indrawi dengan akli, ada akli dengan indrawi, ada berikutnya juga nanti dengan akli, hissi dengan hissi, indrawi dengan indrawi, yaitu tasbihnya antara indrawi dengan indrawi, antara indrawi dengan akli, antara akli dengan indrawi, begitupun antara akli dengan akli. Nah, yang dimaksud hissi yang saya jelaskan tadi yaitu 5 panca indera itu tadi, dari penciuman, sentuhan, pendengaran, penglihatan, dan rasa. Sedangkan akli yaitu mayudraku bil akal, sesuatu atau hal yang bisa didapat secara akal. Wa ma yastakirru fil wujdan, dan apa-apa yang menetap di dalam diri kita, fil wujdan, dalam hati kita, dalam jiwa kita, itu termasuk dalam akli dalam hal ini. Wa huwa yadullu 'ala al-umur al-ma'nawiyyah allati la tudraku bi ihdal hawas. Jadi yang akli di sini adalah menunjukkan perkara-perkara yang sifatnya maknawi, yang tidak bisa untuk kita cium baunya, tidak bisa kita lihat bentuknya, tidak bisa kita sentuh, dan juga tidak bisa kita rasakan. Misalkan yang pembagian tasbih dari segi musyabbah dan musyabbah bihnya, yaitu antara hissi dengan hissi, indrawi dengan indrawi. Seperti langsung kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa idza nattaqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun. Wa idza nattaqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun. Coba bisa diartikan di sini di ayat surat Al-A'raf ayat 171. Yang presentasi silakan dibuka. Surat Al-A'raf ayat 171. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang wa idza nataqna diartikan yang wa idza nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah, gitu. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka. Di sini mengangkat gunung di atas mereka, yaitu di atas kepala mereka. Fayusawwarul Qur'anul jabal fawqa ru'usihim fawqa ru'usil qaum. Jadi Al-Qur'an di sini menggambarkan gunung itu ada di atasnya kita. Jadi kita masuk ke dalam gambaran seperti ini. Bagaimana misalkan jika ternyata gunung di sebelahnya Anda, kanan kiri Anda ini di Malang ini dikelilingi dengan gunung, tiba-tiba ada di atas kepalanya kita. Bisurah muri'ad, dengan gambar yang terlihat. Tudraku bisam'i, yaitu yang bisa diketahui dengan pendengaran. Artinya apa? Di sini bisa diketahui dengan pendengaran seperti suara petir, au bil lamsi. Jadi ka'annahu dhullah di sini adalah
ka'annahu dhullah yang diibaratkan dengan suara dari petir itu. Sehingga di sini gunung yang terlihat juga diibaratkan dengan sesuatu yang bisa terdengar. Atau misalkan contoh lain, jaldun na'imun kal hariri, kulit yang lembut seperti sutra. Seperti lembutnya seperti sutra. Maka di sini kulit ini kan bisa untuk dilihat, bisa untuk disentuh. Begitupun dengan sutra bisa untuk dilihat dan bisa untuk disentuh. Sehingga di sini hissi bihissi. Hal yang nampak dengan hal yang nampak. Kita mentasbihkan sesuatu yang nampak dengan sesuatu yang nampak pula. Yang kedua, misalkan yang kedua adalah akli bi akli, pembagian yang kedua. Bahwa dalam pembagian tasbih yang kedua, akli bi akli. Akli tadi sudah saya jelaskan bahwa sesuatu malai yudraku bil hawas, yang tidak bisa didapat dengan panca indera. Seperti misalkan contohnya adalah al ilmu kal hayah wal jahlu kal maut. Ilmu yaitu ibaratkan dengan sebuah kehidupan dan kebodohan ibarat dengan sebuah kematian. Maka kedua sisi di sini ada yang bisa melihat ilmu itu bentuknya bagaimana dan bisa disentuh dan bisa dirasakan. Begitupun dengan hal yang bodoh, kebodohan. Apakah bisa, oh kalau bodoh ini berwarna merah, kalau ilmu berwarna hitam, sehingga setiap orang yang wajahnya merah, oh ini adalah orang bodoh. Atau yang seperti itu. Di sini tidak terlihat. Atau kal haya. Begitupun dengan kehidupan, ada yang bisa melihat kehidupan ini bagaimana. Sebenarnya kehidupan ini terlihat atau tidak? Kehidupan, oh kalau ini kehidupan di atas gunung jadinya seperti ini, kalau kehidupan di bawah gunung warnanya demikian. Atau kematian. Dalam artian bukan jasadnya yang kita lihat, tapi kematiannya itu. Tidak bisa untuk dilihat, tidak bisa untuk diraba, tidak bisa untuk disentuh. Karena di sini adalah akli dengan akli, akal kita yang berfungsi. Berikutnya juga ada pembagian dari hissi bi akli. Pembagian tasbih yaitu yang hissi ditasbihkan dengan yang akli. Sesuatu panca indera yang bisa dilihat oleh panca indera di sini ditasbihkan dengan yang akli, yang tidak bisa terlihat atau tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicium, dan tidak bisa sama dengan panca indera, tidak bisa dirasakan sebagaimana yang ada di dalam panca indera itu tadi. Misalkan di sini seperti di dalam syair. Walaqad dzakartuka wadh-dhalamu ka'annahu yaumun nawa wa fuadun man lam ya'shiku. Sini walaqad dzakartuka wadh-dhalamu ka'annahu yaumun nawa wa fuadun man lam ya'shiku. Di sini menyerupakan, mentasbihkan ad-dhalam, yaitu kegelapan. Dhalam, gelap ini kan terlihat. Cahaya berikutnya nanti Anda berada di jam 12 malam itu gelap, terlihat. Akan tetapi hal ini diibaratkan, ditasbihkan dengan hari perpisahan. Sehingga hari perpisahan itu menandakan hari kegelapan. Padahal di sini hari perpisahan ini adalah amrun maknawi. Hari perpisahan adalah amrun maknawi yang tidak bisa tersentuh, tidak bisa terlihat, tidak bisa dirasakan. Siapa yang bisa merasakan hari perpisahan? Di sini tidak bisa melihat hari perpisahan, tidak bisa warnanya hari perpisahan itu seperti apa, tidak berwarna, tidak berwujud, dan disentuh pun saya ingin menyentuh hari perpisahan. Itu juga tidak bisa. Apakah bentuknya hari perpisahan itu kasar atau halus atau bagaimana? Hal ini juga tidak bisa untuk
disentuh, akan tetapi di sini kegelapan tersebut disamakan dengan gelap yang sifatnya hissi, yang bisa terlihat oleh panca indera kita, gelap, yaitu disamakan dengan hari perpisahan. Atau juga yang keempat, pembagian yang keempat, yaitu dari akli bihissi. Dalam pembagian tasbih, yaitu akli bihissi. Hal yang sifatnya akli, di sini dengan yang indrawi. Misalnya, seperti langsung ke firman-Nya Allah, yaitu mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro. Di sini mungkin sudah jelas semuanya, tidak perlu dapat penjelasan dari makna tersebut. Adalah mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro, bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini mentasbihkan keadaan orang-orang yang mengamalkan dari Taurat tersebut, yang diperintahkan untuk mengamalkan isi yang ada di dalam Taurat. Allah mentasbihkan orang-orang tersebut, mereka yang berpaling dari perintah yang ada di dalam Taurat tersebut, ditasbihkan dengan bisyai'in mahsusin, dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera, yaitu gambarnya keledai. Ada yang pernah melihat keledai? Ada yang pernah melihat keledai? Keledai di sini seperti mirip anaknya kuda, tapi bukan kuda. Tapi mirip dengan anaknya kuda, keledai. Dia dibuat tunggangan. Kalau di negara Arab itu keledai dibuat tunggangan, gantinya apa kalau di sini? Ya, gantinya mereka yang jualan kendaraan keledai. Bahkan di belakangnya itu membawa tabung gas dengan berapa puluh tabung gas yang besar, bukan tabung gas yang kecil, tidak ada kalau negara Arab tabung gas yang kecil yang subsidi. Adanya mereka yang non subsidi, itu sampai mereka membawa puluhan sampai 50 gas dengan membawa keledai. Di belakangnya ditaruh tempat untuk menaruh tabung tersebut dan keledai itu yang membawanya. Memang pelan jalannya keledai tersebut, memang pelan, tidak seperti kuda. Nah, di sini Allah mentasbihkan keadaan orang-orang yang diperintahkan untuk mengamalkan Taurat, akan tetapi dia berpaling. Ini hissi, dia berpaling. Hissi, dia menolak atau membangkang. Di sini adalah hissi. Hal ini karena ini amrun ma'kul. Berikutnya ditasbihkan oleh Allah dengan hal yang mahsus, dengan hal yang bisa terlihat oleh panca indera, yaitu dari keledai itu tadi. Dari bagaimana? Dari yang maknawi, yang sifatnya maknawi, akli, ditasbihkan di dalam tasbih di sini dengan yang hissi, yang mahsus, yaitu keledai. Sehingga dari 4 pembagian itu tadi di dalam tasbih, meskipun nanti ini di dalam tasbih ini masih bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang, akan tetapi dari 4 ini ada akli biakli, hissi bihissi, akli bihissi, ataupun berikutnya hissi biakli, dan di sini adalah semuanya termasuk dari bagian pembagian tasbih ditinjau dari segi musyabbah dan musyabbah bihinya. Sedangkan di sana juga ada pembagian tasbih, misalkan ditinjau dari ifrad dan tarkibnya, seperti yang dijelaskan temannya tadi. Dan juga ada pembagian tasbih dari wajah syibihnya. Begitupun juga ada pembagian tasbih dari pembagian tasbih tersebut. Misalkan ada tasbih ad-dimni, juga tasbih makrub, tasbih al-baligh, dan tasbih at-tamthili. Ya, tadi sepertinya dari pemateri yaitu menanyakan tentang terkait tasbih yang dimni. Tasbih yang dimni itu tadi adalah tasbihun nalmasu fihi suratal musyabbih wal suratal musyabbah wal musyabbah bihi. Di sini penyerupaan yang kita mengiltimaskan
gambaran musyabbah dengan musyabbah bihi. Misalnya, seperti contohnya di dalam syair di sini, usbur ala madadil hasudi fa inna sabraka qatiluhu. An-naru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kuluhu. Sini usbur ala madadil hasudi. Yaitu di sini ada ajakan bagi kita untuk sabar terhadap orang-orang yang hasud, yang iri. Usbur ala madadil hasudi fa inna sabraka qatiluhu. An-naru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kuluhu. Ya, yang tadi di dalam buku Al-Balagha ada contohnya. Yang di dalam Al-Balagha Al-Wadihah. Siapa mbaknya tadi yang menanyakan terkait hal ini? Saya, Ustaz. Ya, ada contohnya di situ. Di dalam Al-Balagha Al-Wadihahnya, Ustaz. Iya. Pangapunten Ustaz, tadi yang untuk Al-Balagha yang Tashbih Dimni itu yang kami baca itu sampai halaman 24, stop pada pembagian tashbih. Jadi untuk tashbih yang dimni itu ada di halaman 59. Ya, berarti Kalau ini nanti akan saya iya. jelaskan di minggu depan terkait dari tasbih ad-dimni. Begitupun dengan tasbih maqlub dan macam-macam dari tasbih yang lainnya. Okay. Ya, silakan sampai di sini jika ada pertanyaan. Termasuk dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Silakan jika ada pertanyaan. Ketua kelas sudah mengirimkan nama-nama yang presentasi hari ini, begitupun dengan absennya. Presensi yang tidak hadir. Sampun Ustaz. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Dan untuk pertemuan selanjutnya, silakan kelompok 2 dilanjutkan dan melanjutkan dari yang sudah dibahas oleh temannya tentang tasbih di sini. Jika tidak ada pertanyaan, untuk benar-benar mengefektifkan waktu, agar waktu kita benar-benar digunakan sesuai hal yang mendatangkan manfaat, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.